Salam untuk sahabat ular kali ini. Jadi kali ini kita akan melihat-lihat yaitu di pasar, bukan di pasar ya, ini jadi di pengepul berbagai jenis ular. Jadi dia ini menerima berbagai jenis ular, mulai dari ular yang sangat besar maupun ular-ular yang kecil, mulai ular yang berbisa maupun yang tidak berbisa. Nah, ini baru saja dapat dari salah satu pemburu liar, pemburu ular. Ini baru saja dapat dijual ke tempat ini. Dan bisa kalian saksikan, ini ularnya sangat besar. Bisa dikatakan seukuran buah pinang ya. Kalau yang tahu buah pinang ini ukurannya seperti ini, bahkan panjangnya pun sama seukuran buah pinang, panjang maupun besar ularnya. Ini kalau di alam liar ini sudah biasa makan makanan. Untuk satu ekor kambing ini udah masuk. Untuk kambing ukuran dewasa ini udah masuk. Bahkan manusia pun ini sudah masuk ini. Manusia ini sudah masuk ataupun sudah bisa dimakan oleh ukuran ular sebesar ini. Karena saya pernah lihat di berita seorang nenek yang dimangsa ular. Ini ularnya ukurannya segini persis, tidak beda jauh ukurannya seperti ini. Ini beratnya kemungkinan ada sekitar 1 kintal. Jadi ularnya bukan hanya satu, ini banyak sekali. Ini ular ukuran sebuah buah kelapa, ukuran sepohon kelapa ataupun sepohon-pohon pinang. Ini ada beberapa karung, teman-teman. Nah, ini untuk ukuran ular yang kecil-kecil ya, ataupun jenis-jenis ular biasa. Mulai dari yang berbisa maupun yang tidak berbisa. Jadi sembarangan ular ini ditampung di sini. Bahkan ular kadut, ini ular air ini seperti ini juga ditampung di sini. Ya, kalau ular kadut masih wajar ya, ular karena memang tidak berbisa, dan juga memang ular kadut dagingnya juga seperti daging ikan. Sebenarnya umum saja sih memakan ular kadut, bisa dikatakan tidak begitu ekstrim. Untuk yang ular kadut, yang paling ekstrim itu ada ular weling, ular welang, kemudian ada juga ular derik. Nanti kita akan lihat ular-ular yang sangat berbisa yang ada di tempat ini. Ini ularnya ini bukan untuk diawetkan, tapi memang untuk dimakan, teman-teman. Jadi buat dimakan, ada yang disate, dibikin rica-rica. Nanti yang beli juga pedagang-pedagang pedagang-pedagang makanan ekstrim. Jadi dia ini ngepul ular dari pemburu liar sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti dijual lagi ke pedagang-pedagang kuliner yang cukup ekstrim. Kalau ular kobra mungkin kalian udah sering lihat lah ya. Yang di pinggir jalan itu sate ular kobra ataupun sejenisnya. Yang tidak wajar itu adalah seperti ular-ular yang ular weling, welang, kemudian ular derik. Itu nggak wajar sekali. Kalau untuk dijadikan makanan juga dagingnya sebenarnya tidak seberapa. Nah, ini kalau ular piton seperti ini dagingnya ini sangat banyak dan juga sangat besar. Dimakan orang satu desa pun cukup kalau untuk ular piton yang sangat besar-besar ini. Nah, ini yang baru pada datang ini banyak sekali, udah jumlahnya mungkin udah sekitar ribuan ular. Ini yang baru datang, bukan hanya ribuan, mungkin ratusan ribu ular ini sudah dieksekusi di tempat ini. Dan yang saya herankan itu ada saja ya peminatnya daging-daging ular berbisa khususnya. Nah, seperti ini ada saja saya herannya loh. Kalau ular sanca, ular piton yang dagingnya besar, ular air mungkin masih wajar lah ya, karena dagingnya juga enak.
Nah, yang nggak wajar nih ular kayak gini nih, ini ular weling ataupun welang, ini sisik tunggal seperti ini pun dagingnya nggak seberapa ini. Seandainya pun dimasak itu ya dagingnya kecil juga, ini kebanyakan tulang. Karena di punggungnya itu ada ekor tunggalnya atau sisik punggung, sisik tunggal ini berarti lebih banyak tulangnya daripada dagingnya. Dan ini buat apa juga kalau dimasak juga percuma, dagingnya juga nggak ada. Di samping dagingnya nggak ada juga resikonya sangat besar, karena ini ular sangat berbisa. Saya juga kadang terheran-heran juga orang yang memakan daging ular welang dan weling khususnya ya. Kalau ular air lah maklum lah, nggak apa-apa lah, enak memang. Seperti ikan gabus itu kalau ular kadut ya, itu seperti ular gabus, rasanya seperti ikan gabus, enak. Nah, ini kalau ular welang weling kayak gini, kita ngelihatnya aja itu udah merinding ya, apalagi untuk memakannya. Nah, ini ular-ular kobra, ini juga baru datang. Ini ular kobra. Kalau ular kobra di sini hitungannya satuan. Jadi kalau ular kobra itu ada harga khusus, beda dengan ular lainnya yang bisa dikatakan langsung kiloan, mau berapapun jumlahnya itu kiloan. Sementara kalau kobra itu ekoran. Kalau gede lebih mahal, kalau kecil ya agak murahan. Nah, ini ular-ular seperti ini ular air, masih keluarga ular air juga, ular pelangi seperti ini. Ini juga dagingnya juga tidak ekstrim-ekstrim amat. Nah, sementara untuk ini adalah kobra. Ini kebetulan kobra yang baru bertelur. Telur kobra ini baru dapat, kemudian tidak berapa lama menetas. Jadi telurnya ini menetas di pengepulan. Ini sangat ekstrim dan juga tidak wajar, karena jumlah anaknya ini sangat-sangat banyak. Yang bikin aneh, baru beberapa menit menetas, ini anaknya sudah sangat liar sekali. Nah, ini ular-ular, kalau di tempat saya ini ular jali namanya ini. Nah, ular jali seperti ini juga enak dagingnya dan juga tidak berbisa. Ini masih dikatakan wajar-wajar saja. Kalau untuk dikonsumsi ular jali seperti ini masih wajar, tidak terlalu ekstrim. Nah, ini ular kobra ini yang di dalam kandang. Nah, kalau di sini memang kobra harga spesial, karena dari semuanya itu bisa dikatakan laku ya. Mulai dari dagingnya, kulitnya, empedu, bahkan darahnya, ini juga di sini ini laku dan paling banyak dicari oleh para pembeli di sini. Pembeli kuliner ekstrim itu memang kebanyakan daging-daging ular kobra. Sementara kalau untuk ular lainnya hanya sebagai pelengkap. Nah, semoga kalian bisa menyaksikan review dari pengepul ular